Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut setiap alur film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023 yang bercerita tentang dalam petualangan detektif yang penuh intrik, Denny putus asa harus mengungkap misteri penculikan putrinya dan terlibat dalam konspirasi pemerintah yang tak terduga. Denny adalah seorang detektif berpengalaman dari Departemen Kepolisian, duduk dalam keheningan terapinya, mata yang terus-menerus menghadap ke masa lalu yang menyakitkan. Cahaya senja menyelinap masuk melalui jendela, menciptakan atmosfer yang hening. Denny mengenang kembali kejadian tragis 3 tahun lalu, yaitu penculikan putrinya yang berusia 7 tahun bernama Minnie. Kejadian itu meruntuhkan dinding-dinding kebahagiaannya, memecahkan pernikahannya, dan meninggalkan jejak luka emosional yang sulit disembuhkan. Terapisnya seorang individu bijaksana yang lebih memilih mendengarkan daripada berbicara, memberikan ruang untuk Denny mengekspresikan perasaannya yang terkubur. Saat itu Minnie menghilang tanpa jejak. Berbulan-bulan pencarian tegang berujung pada penangkapan seorang tersangka, yaitu Lyle Terry. Namun apa yang terjadi setelahnya semakin membingungkan. Lyle bersikeras tidak bersalah, mengklaim amnesia terkait peristiwa itu, dan tak bisa mengingat keberadaan Minnie. Dalam ruang terapinya yang hening, Denny merenung tentang perjalanan yang kelam ini. Terapisnya memberikan tatapan pengertian, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Di benak Denny, tekad tumbuh untuk terus menggali kebenaran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Minnie yang mungkin masih entah ada di mana menunggu keadilan. Setelah sesi terapis yang menghantarkannya pada introspeksi menyeluruh, Denny dijemput oleh rekannya Nick. Suasana langit sudah berubah, cahaya senja memberikan nuansa dramatis pada perjalanan mereka. Nick memberitahu Denny bahwa mereka menerima tip anonim terkait rencana perampokan berangkas. Nick dengan keyakinan khasnya meyakinkan Denny untuk menyelidiki. Argumennya didukung oleh fakta bahwa telah terjadi 2 perampokan bank dalam seminggu, dan dalam kedua kasus itu, perampok hanya mengambil 1 berangkas tanpa merampas uang sedikit pun. Logika ini menjadi benang merah yang menghubungkan kasus-kasus tersebut. Mereka memutuskan untuk mengintai bank yang diindikasikan dalam tip anonim tersebut. Setibanya di sana, mata mereka tertuju pada pemandangan mengejutkan. Seorang pria misterius memberikan instruksi kepada warga sipil dan bahkan sesama polisi. Semua orang tunduk patuh pada perintahnya, menciptakan ketidaksetaraan yang misterius di antara mereka. Denny mencurigai bahwa semua ini merupakan bagian dari perampokan rumit yang melibatkan banyak orang. Mereka tampaknya berlomba menuju berangkas yang menjadi target. Denny bersama Nick memutuskan untuk bergerak dengan hati-hati, menyelinap di antara kerumunan yang tunduk pada pria misterius tersebut. Ketika Denny masuk ke dalam berangkas bank dengan dalih membuka rekening berangkas, dihadapkan dengan sebuah kotak kecil. Antusiasme mencuat, namun kekecewaan segera menyusul saat dia hanya menemukan gambar Minnie di dalamnya. Sebuah pesan singkat, "Temukan Lev dari Land," tertulis dengan tinta yang menarik perhatian. Suasana gemuruh melanda para penjaga dan warga sipil, merampas berangkas tertentu dari lemari besi bank. Kerjasama tak terduga antara penjaga dan warga sipil memperlihatkan sebuah koordinasi yang terorganisir dengan presisi militer. Berangkas tersebut diangkat dan diserahkan kepada pria misterius yang dengan cepat menghilang di tengah keramaian. Saat Denny memasuki tempat ketika para pelaku kejahatan itu sudah pergi, tatapannya menemui pria misterius yang kini menghadapinya. Kedua pemilik mata itu bertautan. Pria misterius dengan tatapan misteriusnya mengungkapkan bahwa aksinya tidak hanya sekedar pencurian. Dia memberitahu Denny bahwa Lyle Terry, tersangka penculikan Minnie, tidak menyadari tindakannya ketika menculik Minnie. Seperti kepingan puzzle yang mulai terpasang, Denny mencoba memahami latar belakang semua ini.
Pertukaran pandangan dan kata-kata membuat Denny semakin menyadari bahwa pria misterius ini memiliki informasi kunci. Namun, saat melihat bahwa Denny sudah memiliki gambar mini, pria itu tahu bahwa rahasia-rahasia tersebut sebaiknya tidak ada di tangan detektif ini. Dengan tegas, pria itu meninggalkan Denny, sementara Denny ditinggalkan dengan berangkas yang kini dianggap sebagai petunjuk dalam pencarian putrinya yang hilang. Setelah menyusuri jejak yang ditinggalkan oleh Nick pada panggilan informasi anonim, Denny menemukan dirinya di depan pintu seorang peramal bernama Diana Cruz. Wanita bijaksana dengan mata yang penuh misteri memberikan Denny petunjuk kunci tentang pria misterius dari bank itu. Nama yang diungkapkan adalah Lev Dairyland. Dalam ruangan yang dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan lilin, Cruz mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah bagian dari kelompok yang disebut Hypnotic. Mereka adalah individu yang melarikan diri dari divisi agensi pemerintah yang penuh rahasia, yang melatih mereka untuk mengendalikan pikiran orang lain. Namun Dairyland dan Crush memutuskan untuk menentang kendali dan beralihkan diri. Bukti lebih lanjut ketika Dairyland mengirimkan pengendara motor untuk menyerang Crush dan Denny. Saat serangan itu gagal, pengendara motor tersebut memilih untuk mengakhiri hidupnya, mengungkapkan betapa besar tekanan yang ada di balik mereka. Crush memberitahu Denny bahwa Hypnotic bukanlah sekedar telepatis yang hanya mampu membaca pikiran, melainkan penghipnotis yang mampu membentuk kembali realitas dengan kemampuan pikiran mereka. Crush mengungkap bahwa Denny, meskipun berada dalam dunia Hypnotic, memiliki hambatan psikis yang sulit ditembus. Hal ini mungkin disebabkan oleh trauma emosional atau rasa sakit karena kehilangan Minnie. Pentingnya Dairyland muncul hanya karena dia yang dapat membuka kunci blok psikis yang menghambat potensi penuh Denny. Dairyland dianggap sebagai legenda di komunitas hipnotik, seorang yang berani mengejar kemampuan maksimal. Namun rencana Dairyland untuk mengambil alih divisi dihadang oleh Crush yang menganggap hal itu sebagai ancaman serius. Dalam puncak ketegangan, Dairyland menghipnotis Nick, menjadikannya alat untuk menyerang Denny dan Diana Crush. Keadaan terdesak memaksa Crush untuk membela diri, dan dengan berat hati, dia terpaksa membunuh Nick untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Denny. Kini, mereka berdua tersangka utama dalam pembunuhan tersebut. Dalam upaya untuk melarikan diri dari kejaran hukum dan mengungkap kebenaran di balik segala kekacauan ini, Denny dan Crush memutuskan untuk melarikan diri ke Meksiko. Di sana, mereka memetik petunjuk berharga dari seorang mantan kontak divisi yang terkenal sebagai Yeremia. Menurut Yeremia, Dairyland tengah mencari Domino, senjata rahasia yang pernah dikembangkan oleh divisi. Domino diyakini dicuri oleh Dairyland ketika dia melarikan diri dan sekarang menjadi pusat perhatian dalam pemburuan ini. Domino adalah alat yang dapat mengendalikan hipnotik terkuat sekalipun, dan Dairyland tampaknya berambisi untuk memanfaatkan sepenuhnya. Denny yakin bahwa di balik semua ini, Dairyland terlibat dalam penculikan Minnie. Kini perjalanan mereka membawa mereka lebih ke dalam pusaran konspirasi pemerintah. Pertarungan antara kekuatan psikis dan pengejaran misteri akan Domino. Dairyland dalam tindakan yang dramatis dan misterius memutuskan untuk menghapus ingatannya sendiri tentang lokasi Domino. Sebagai gantinya, dia meninggalkan pemicu yang akan secara perlahan mendorongnya untuk mengingat kembali informasi tersebut seiring waktu. Tidak hanya itu, tetapi tindakan ini juga berfungsi sebagai metode untuk meningkatkan kembali kekuatan hipnotisnya yang sempat terganggu. Dengan penuh tekad, Dairyland menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan warga sipil, memerintahkan mereka untuk mengejar Denny dan Crush. Kejaran tersebut berlangsung dari apartemen Yeremia hingga ke kota sekitarnya, menciptakan ketegangan yang terus meningkat. Namun, di tengah kekacauan yang diciptakan oleh kendali psikis Dairyland, Denny menemukan bahwa dia juga memiliki kekuatan hipnotis yang sebelumnya tidak dia sadari. Dalam keputusasaan dan keinginan untuk melindungi diri, Denny mengaktifkan kemampuannya yang tersembunyi. Dengan kekuatan hipnotisnya, Denny berhasil memutus kendali Dairyland terhadap warga sipil.
Pengaruh psikis dari Len terputus, membebaskan orang-orang dari kekuatan yang mengikat mereka. Dalam momen kritis ini, Danny dan Crash dapat melarikan diri dari kejaran mematikan yang diciptakan oleh Derry Len. Kini, kekuatan hipnotis Danny yang baru ditemukan menjadi kunci untuk melawan ancaman yang ada. Dalam perjalanan mereka yang semakin berbahaya, Danny menyadari bahwa permainan ini bukan hanya tentang mencari domino atau membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi juga tentang menjelajahi potensi penuh dari kekuatan hipnotis yang mereka miliki. Danny kembali melanjutkan pencariannya, menuju ke arah yang semakin kabur dan rumit. Mereka mencari River, seorang peretas divisi yang misterius dan penyendiri. River berhasil meretas database divisi, membongkar fakta bahwa mantan istri Danny, yaitu Vivian, adalah anggota divisi. Dengan informasi ini, teori mengerikan mulai terbentuk. Danny sendiri adalah seorang penghipnotis dan ingatannya telah terhapus. Pada malam yang gelap, Danny menginvestigasi database River sendiri. Di sana, ia menemukan kebenaran yang mengerikan. Minnie sebenarnya adalah Domino, putri dari dua penghipnotis yang kuat, yaitu Danny dan Vivian. Kejutan yang lebih besar muncul saat Danny menyadari bahwa Crash sebenarnya adalah Vivian. Ingatan Danny tentang wajah istrinya telah diubah oleh manipulasi psikis, sehingga ia percaya Crash adalah seseorang yang sepenuhnya asing baginya. Semua peristiwa dan lokasi yang telah Danny alami hingga saat ini ternyata hanyalah konstruksi hipnotis. Mereka diciptakan dalam fasilitas divisi, dihuni oleh agen yang memainkan peran-peran yang ditemui Danny selama ini. Realitas yang dilihatnya adalah hasil dari manipulasi pikiran, menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Danny dalam momen pengungkapan kebenaran ini merasa terkejut dan terperangkap dalam labirin misteri. Tetapi lebih penting lagi, Danny menyadari bahwa tugasnya yang sebenarnya adalah melindungi Minnie dari Vivian dan divisi. Namun Vivian memiliki rencana lain. Dia ingin melatih Minnie sebagai seorang hipnotis, merencanakan masa depannya sesuai dengan ambisi rahasia divisi yang terus berkembang. Dalam momen pengungkapan kebenaran yang pahit, Vivian dan Derry Len yang ternyata adalah kepala divisi sebenarnya menjelaskan kisah tragis Minnie. Minnie lahir dan dibesarkan di dalam dinding-dinding divisi, dipersiapkan untuk menjadi senjata mereka. Namun, Danny mengambil langkah drastis dengan melarikan diri bersama Minnie untuk mencegahnya menjadi alat yang dimanipulasi oleh kekuatan divisi. Danny sebagai seorang ayah yang putus asa dan mencintai, menyembunyikan Minnie dan menghapus ingatannya, menciptakan kenyataan yang ia ciptakan sendiri untuk melindunginya. Divisi dalam usahanya yang terus-menerus telah menempatkan Minnie dalam skenario yang terus-menerus diulang untuk membangkitkan kembali ingatannya. Skema seorang polisi yang putus asa mencari putrinya yang hilang menjadi sesuatu yang dijalankan divisi untuk kali yang ke-12. Foto Minnie dan pesan yang dikirim oleh Danny 6 minggu lalu memicu upaya terbaru divisi untuk membuatnya mengingat. Namun, Danny telah berjuang melawan manipulasi ini untuk melindungi putrinya dari takdir yang gelap yang ingin diarahkan divisi. Vivian dalam upayanya untuk meyakinkan Danny mengklaim bahwa cintanya hanya untuk Danny dan Minnie dan bahwa dia hanya ingin yang terbaik untuk mereka berdua. Namun Danny dengan tegas memahami bahwa ambisi divisi dan cinta Vivian tercampur dalam kekacauan yang rumit. Pikiran Danny mengalami reset, membawanya kembali ke sesi terapi yang dimulai di awal. Namun kekuatannya yang luar biasa memungkinkan Danny untuk segera menyadari bahwa ini hanyalah skema psikis yang dibuat oleh divisi. Dengan tekad yang kuat, Danny mampu melawan kendali yang diterapkan padanya. Saat Danny bangkit dari reset ini, Danny menyadari bahwa dia telah meninggalkan pesan krusial dalam buku catatan. Pesan ini tidak terlewatkan oleh Nick, sekutunya yang setia. Dengan membawa rahasia ini, Danny dan Nick memutuskan untuk melarikan diri sebelum divisi menyadari apa yang sedang terjadi. Divisi yang baru menyadari bahwa temukan Lev dari Len bukanlah acuan pada individu, tetapi pada jalur rembah rusa yang ternyata adalah jalan buntu dengan satu peternakan di atasnya. Keputusan cerdik Danny untuk menyembunyikan informasi dengan cara yang begitu tidak terduga telah memberikan mereka keunggulan.
Denny tiba di peternakan yang sunyi, dan di sana Denny bertemu kembali dengan Minnie dan orang tua angkatnya yang penuh kasih yang telah merawatnya selama 3 tahun terakhir. Selama waktu itu, Minnie telah mempelajari dan mendapatkan kendali atas kekuatan yang luar biasa. Namun ketenangan di peternakan itu terganggu saat agen-agen divisi menyerbu dengan kejam, mencoba mengambil Denny dan Minnie kembali. Namun Minnie yang semakin mahir dengan kekuatannya, menggunakan kemampuannya untuk membingungkan dan memperdaya para agen tersebut. Di tengah kekacauan, Minnie menggunakan kekuatannya untuk memulihkan ingatan Vivian, ibu angkatnya yang tanpa sadar telah membantu pelarian Denny dan Minnie. Dengan kembalinya ingatan, Vivian menyadari bahwa dia telah berada di sisi yang benar, membantu mereka melarikan diri dari divisi. Meskipun dia kemudian menghapus ingatannya sendiri untuk melindungi mereka, Minnie yang semakin kuat dapat membawa kembali ingatan tersebut. Sementara agen-agen divisi terus menyerang, Minnie dengan kekuatan penuhnya berhasil mengalahkan mereka dengan cemerlang. Namun saat momen kemenangan tiba, Denny dan Vivian menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri dari divisi. Mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan sejati adalah dengan menghancurkan divisi sepenuhnya. Dengan tekad yang bulat, Denny, Vivian, dan Minnie bersatu untuk menghadapi divisi dalam pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Dalam kejutan yang tak terduga, terungkap bahwa Minnie adalah agen rahasia yang diam-diam bekerja di dalam divisi. Dia memanipulasi pencarian dengan memberikan foto temukan lab dari Len kepada divisi, menciptakan ilusi pencarian yang mengalihkan perhatian mereka. Dengan kekuatan psikisnya yang luar biasa, Minnie mengambil alih kendali atas semua agen divisi, memaksa mereka untuk saling membunuh satu sama lain. Keadaan kacau dan kekacauan merebak di antara agen-agen yang sebelumnya kuat, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan mengerikan sekaligus. Setelah kekuasaan divisi hancur dalam konflik internal mereka sendiri, Minnie bersama dengan Denny dan Vivian merayakan kemenangan mereka dan kebebasan yang baru. Mereka bersatu, menyatukan kekuatan mereka yang unik, dan merayakan kemenangan atas tirani yang selama ini mengintai mereka. Saat keluarga yang tidak biasa ini bersatu, mereka menyadari bahwa kebebasan mereka memerlukan pengorbanan dan strategi yang cerdik. Meskipun penuh liku-liku dan rahasia, kemenangan ini menjadi langkah awal mereka menuju kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang divisi. Sebuah babak baru dimulai, diwarnai dengan kebebasan dan harapan yang baru lahir setelah berbagai cobaan yang sulit. Dan dengan itu, kita tiba di akhir perjalanan melalui film ini. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita film bersama channel LNF Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.